wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Meditasi Kuantum, sebuah channel yang konsisten membahas tentang perjalanan salik menuju ma'rifatullah, dan sebuah channel yang konsisten membahas tentang keilmuan, ma'rifat dan tasawuf. Sahabatku Meditasi Kuantum, sudah sering kali saya sampaikan bahwasannya di dalam bermakrifat kepada Allah itu ada yang melalui jalan tauhid, ada yang melalui jalan majdub, dan ada yang melalui jalan tasawuf. Jalan tasawuf ini berbeda dengan tauhid dan majdub, karena jalan tasawuf ini adalah sebuah jalan yang ditempuh oleh seorang salik melalui jalan atau melalui pintu Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya jalan tasawuf ini adalah jalannya mereka-mereka yang ahli di dalam ilmu syirik, ilmu zauq atau ilmu rasa. Kali ini saya akan membahas tentang siapa sebenarnya yang disebut dengan keluarga daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan siapa yang disebut sahabat daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara syariat, mungkin yang dimaksud dengan sahabat daripada Rasulullah adalah beliau-beliau yang hidup di masa junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan lain sebagainya. Dan secara syariat juga mungkin yang disebut keluarga adalah seperti Sayyidina Ali, seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan keluarga beliau tentunya. Namun makna secara hakikat yang disebut sahabat daripada Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berbeda dengan keluarga dan sahabat yang dimaksud di dalam syariat. Lalu siapa yang dimaksud dengan para sahabat dan para keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara hakikat? Yang dimaksud dengan keluarga Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang pernah mengenal kepada hakikat Muhammad, yaitu yang pernah bermakrifat kepada zat Allah atau bermakrifat kepada Nur Muhammad. Di dalam video yang lalu kami menyampaikan bahwa Nur Muhammad itu diciptakan atau terjadi dari nur zat atau dari zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tubuh daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mempunyai bayangan apabila terkena sinar matahari dan lain sebagainya. Itu pertanda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nurnya, ya, Nur Muhammad itu yang menjadikan insan kamil mukamil Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nurnya tercipta dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, siapakah yang dimaksud dengan
sahabat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan para sahabat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara hakikat adalah mereka yang pernah Allah tunjukkan jalan yang lurus. Apakah mereka sudah sampai atau belum? Ya, di dalam tahap bermakrifatur Rasul. Ya, bermakrifatur Rasul atau mengenal hakikat Muhammad yang ada di dalam diri mereka. Yang di dalam diri mereka pun ada Nur Muhammadnya. Jadi para sahabat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara hakikat adalah mereka yang telah diberikan petunjuk oleh Allah akan adanya Rasul di dalam setiap kaum, setiap diri, termasuk dirinya. Karena di dalam diri manusia itu ada sifat Rasul, Siddiq, Fatonah, Tabligh, Amanah. Sifat Rasul ini identik dengan Nur Muhammad, hakikatul insan yang bernama Muhammad. Seberapa jauh seorang itu atau seberapa jauh seseorang itu setelah diberikan petunjuk oleh Allah dengan pendengarannya, dengan dia melihat atau dia membaca, dari mana saja dia membaca tentang kabar adanya Nur Muhammad, tentang kabar adanya hakikatul insan yang ada di dalam dirinya yang harus ditemui, yang harus ditumbuh kembangkan sehingga mampu menjadi insan kamil yang mampu mensuri tauladani junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa jauh dia berusaha atau hanya sekedar mengetahui tetapi tidak mau menyelami lebih dalam, tidak mau riadah, tidak mau mujahadah, tidak mau menyelami lebih dalam sehingga dia benar-benar mengenal hakikatul insan yang ada di dalam dirinya yang bernama Muhammad. Maka orang-orang yang tidak mau menyelami, ya cukup mengetahui karena diberi petunjuk oleh Allah melalui pendengaran atau penglihatannya, tetapi dia tidak mau menyelami lebih dalam. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang disebut sebagai sahabat daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara hakikat. Dengan petunjuk itu tentang adanya hakikatul insan di dalam diri manusia yang bernama Muhammad, mereka meyakini lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia meyakini, dia takwa, dia mengimani, tetapi belum bermakrifat atau belum mengenal hakikatul insan pada dirinya yang disebut Muhammad, namun dia takwa, iman, lalu menjalankan sunnah-sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan agama Islam. Inilah orang-orang yang disebut dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara hakikat. Orang-orang yang telah mengenal hakikatul insan yang bernama Muhammad di dalam dirinya, mereka lebih banyak bersolawat. Karena solawat itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus Allah itu menjadi imam di dalam solawat sebagai bentuk penghormatan, memuliakan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya bahagialah orang yang bertemu dan mengenal aku dan beriman kepadaku,
mereka sudah mencapai derajat isbatul yakin kepada hakikat Muhammad. Ya. Di sini secara hakikat bertemu kepada hakikatul insan yang bernama Muhammad yang di dalam dirinya, yang akan membimbing dirinya atau diri seseorang itu untuk mengikuti dan bertemu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengenal Nur Muhammad yang ada di dalam dirinya. Lalu, bahagialah orang yang tidak bertemu aku, tapi bertemu dengan orang yang mengenal kepadaku, makrifat, dan beriman kepadaku. Berbahagialah orang yang tidak mengenalku, tetapi dia mengenal orang yang mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang bermakrifat kepada Rasul, bermakrifat kepada Rasul, orang-orang yang mengenal hakikatul insan yang bernama Muhammad yang ada di dalam dirinya, dan beriman kepadaku, beriman kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang pertama tadi yang bertemu bermakrifat adalah keluarga, karena bertemu mengenal hakikatul insan. Karena bertemu dan mengenal hakikatul insan, maka dia disebut keluarga secara hakikat. Dan orang-orang yang tidak bertemu, tetapi dia bertemu dengan orang yang bertemu dengan hakikatul insan yang ada di dalam dirinya yang bernama Muhammad, maka dia disebut sahabat secara hakikat. Mereka baru mencapai derajat ilmu yakin terhadap adanya hakikat Muhammad dalam dirinya sesuai dengan ajaran Islam secara keilmuan yang diterima dari guru mursyidnya, yaitu guru yang pernah bertemu dan mengenal hakikat Muhammad. Mereka sudah dapat dianggap sebagai para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila mereka tekun dalam menjalankannya dan lebih bersabar serta lebih mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya, insya Allah dapat meningkat dari sahabat menjadi keluarga Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara hakikat. Berbahagialah orang yang tidak bertemu dengan aku dan juga tidak mengenal dengan orang yang mengenalku, makrifat, tapi beriman kepadaku. Sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada, inilah para sahabat dan para keluarga Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara hakikat. Saat ini masih ada para sahabat itu dan para keluarga daripada Rasulullah itu secara hakikat di dalam kehidupan kita. Beliaulah para mursyid, para kekasih daripada Allah yang bermakrifat kepada Allah melalui pintu Rasulullah atau orang-orang ahli tasyawuf, yang secara otomatis orang-orang ahli tasawuf itu yang melalui pintu Rasulullah adalah orang-orang yang ahli di dalam ilmu rahasia atau ilmu zaud. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, kaki kita meninggalkan jejak di bumi, lisan kita meninggalkan jejak di hati. Maka marilah kita selalu berhati-hati di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap ucapan kita, agar tidak melukai
hati, dan perasaan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.